Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Jika besok waktumu di dunia telah usai, alias wafat, padahal masih banyak hal-hal luar biasa yang belum kamu lakukan, apakah kamu mau memperpanjang hidupmu? Syaratnya mudah, kamu hanya tinggal menghilangkan satu saja benda dari dunia ini, dan kemudian hidupmu akan bertambah satu hari. Lalu, hilangkan satu benda lainnya lagi, maka hidupmu akan bertambah satu hari lagi. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Cerita ini diawali dengan seorang laki-laki, tukang pos berusia 30 tahun, yang suatu hari didiagnosis dokter mengidap penyakit tumor otak stadium 4 dan waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Tokoh utama kita ini, yang rupanya tidak bernama, tentu kaget dan mulai menyesali hal-hal yang belum ia lakukan, apalagi usianya masih muda. Sepulangnya dari dokter dengan keadaan kacau, rupanya kucing si lelaki ini menyambutnya di depan pintu. Namanya Kubis, si gumpalan bulat warna hitam, putih, dan abu-abu. Namun bukan hanya Kubis si kucing saja yang menyambutnya, tetapi juga iblis yang oleh lelaki ini diberi nama Aloha. Aloha ini rupanya lebih jago dari dokter. Dengan riang ia mengabarkan bahwa si lelaki tokoh utama ini besok akan meninggal. Tetapi ia bisa memanjangkan hidupnya satu hari dengan syarat menghilangkan satu benda di dunia. Lelaki ini yang berpikir bahwa ia bisa menentukan sendiri benda yang akan dihilangkan, mulai membayangkan akan menghilangkan hal-hal remeh seperti peterseli di atas rice, biji semangka, debu, hingga jamur di kamar mandi. Tapi ternyata, namanya juga iblis, benda yang dihilangkan bukanlah sekedar benda, tetapi benda kesayangan si lelaki. Sudah kepalang tanggung, maka dimulailah hari-hari hidup lelaki itu bertambah dengan berkurangnya satu persatu benda yang berharga baginya dari dunia. Lalu bagaimanakah ceritanya kehidupan yang ditukar dengan mengorbankan hal-hal berarti untuk dihilangkan? Tapi apa masalahnya? Toh tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia kan? Apakah kehidupan menjadi bermakna dengan hilangnya benda-benda itu? Apalagi jika ternyata si gumpalan bulat warna hitam, putih, dan abu-abu pun juga harus dihilangkan. Apakah ada artinya jika hidup sekedar hidup? Itu tadi sedikit ringkasan dari buku Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Sebenarnya aku pribadi awalnya menganggap buku ini adalah buku dengan cerita ringan, karena pertama judulnya yang kucing, covernya yang imut, penggunaan bahasa yang sederhana. Buku ini nggak terlalu menggunakan istilah-istilah puitis atau kata-kata sastra yang jarang ditemui sehari-hari. Dan secara fisik, font huruf yang digunakan penerbit Baca cukup besar dengan spasi jarang-jarang. Bukan yang tipe tulisan kecil dan rapat-rapat. Tapi don't judge a book by its cover ya jadinya. Jujur aku terkecoh. Penulis bisa dengan mudah menyetir perasaan pembaca sepanjang cerita. Topik-topik yang diangkat sebenarnya topik biasa saja. Mudah sekali ditemukan sehari-hari. Bukan hal yang biasanya diceritakan di dalam novel karena saking biasanya menurutku. Seperti tentang waktu, telepon, kucing, dan keluarga. Tapi menurutku justru disitulah penulis ingin memberikan perspektif baru terhadap pembaca, bahwa hidup yang bermakna itu
tentang menghargai hal-hal di keseharian. Menyadari bahwa sewaktu-waktu hal-hal yang kita anggap biasa itu bisa jadi akan hilang selamanya. Dan kita selama ini yang taken for granted akhirnya merasakan penyesalan karena masih ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan baik. Hal yang paling mengena tentang hal itu di buku ini adalah hubungan anak dan orang tua. Terkadang sebagai anak sering mengedepankan ego, tidak mau mengalah. Padahal anak dan orang tua tidak selamanya bersama. Bisa jadi anak duluan yang pergi selamanya, atau sebaliknya. Dan kalau perpisahan itu terjadi sebelum ego-ego tersebut dihilangkan, hubungan yang dingin itu dihangatkan, maka akan semenyesal apakah kita? Satu hal lagi yang aku petik dari buku ini adalah, bisa jadi hidup yang bermakna bukanlah melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti melakukan skydiving, pergi berkeliling dunia, atau menjadi orang terkenal. Tetapi yang penting bisa jadi, apa yang bisa kita tinggalkan untuk orang-orang di sekitar kita. Karena merekalah yang akan mengingat kita saat kita tiada. Dan mereka juga yang akan mendoakan kita di atas kubur kita. Buku ini juga mengisyaratkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup dengan egois. Di suatu titik pasti akan ada rasa ketidaknyamanan. Dan saat menyadari keegoisan itulah penulis menyampaikan kepada kita untuk merelakan dan menerima keadaan dengan lapang dada. Meski buku ini disampaikan dengan sederhana, tapi pesan yang dimilikinya amatlah mendalam. Tapi ada juga beberapa hal yang bikin aku merasa ada yang kurang dari buku ini. Seperti misalkan deskripsi latar. Sedikit sekali deskripsi latar itu disampaikan secara mendetail. Mungkin karena aku orangnya visual, jadi kalau baca buku aku sambil membayangkan latar kejadian itu di mana. Tapi deskripsi latar yang disajikan penulis menurutku sedikit sekali. Misalkan, saat penulis menceritakan tentang perjalanan tokoh utama dan mantan pacarnya ke Argentina, latar kota Buenos Aires hanya digambarkan seperti ini. Sambil memandang jajaran bangunan di Buenos Aires di bawah langit rendah, kami menuju ke pemakaman La Recoleta. Berkeluyuran di kuburan yang bagaikan labirin, dan akhirnya menemukan makam Evita Peron. Sambil mendengarkan irama tango yang dimainkan oleh pemain gitar tua yang beruban, kami makan di kafe. Kalau menurutku yang suka sekali dengan deskripsi latar yang detail, penjelasan tadi kurang banget rasanya. Feel tempatnya nggak kerasa. Jadi kayak nggak ada bedanya pas tokoh utamanya ada di Argentina atau hanya ada di apartemennya. Feel tempatnya menurutku nggak gitu tertangkap oleh pembaca. Ada satu hal juga yang agak mengganjal, yaitu tentang penokohan tokoh utama. Entah kenapa penulis menyebarkan info tentang tokoh utama di sepanjang cerita. Semisal di awal, pengenalan tentang siapa lelaki tokoh utama ini diketahui hanya ia adalah tukang pos, berumur 30 tahun, kemudian ia sakit. Lalu ia adalah orang yang rajin karena sebelumnya tak pernah absen kerja. Lalu pembaca mulai sedikit demi sedikit merasa lebih mengenal tokoh utama dari deskripsi mantan pacar, beberapa flashback tokoh utama, dan di akhir dari penjelasan ibu tokoh utama. Hanya saja aku kurang paham kenapa dibuat seperti ini penokohannya. Kesan yang aku dapat dari membacanya seperti kabur atau ngawang. Kayak agak nggak jelas. Bahkan namanya pun pembaca nggak diberitahu. Buat aku pribadi jadi agak nanggung sehingga meskipun tokoh utamanya mau meninggalkan dunia buat selamanya, namun aku tidak merasa sesak dan menyesal kenapa dia meninggal. Kayak nggak terlalu terikat dengan tokoh utama. Tapi aku jadi berpikir, atau justru itu yang memang ingin disampaikan penulis, bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu disedihi dengan terlalu, tapi yang penting bagaimana pembaca bisa mengambil pesan dari kehidupan sebelum kematian si tokoh utama. Tapi jujur sih, aku pribadi masih bingung dengan penokohannya. Aku jadi merasa penulisnya fokus sekali pada substansi dan makna dan hikmah dari cerita tentang kematian, tapi justru jadi kurang dari segi penokohan dan latar. Atau memang si penulis punya maksud tersendiri yang terlewatkan olehku. Namun saat tahu bahwa si penulis, Genki Kawamura, merupakan salah satu produser dari film-film Jepang terkenal seperti Kimi no Na wa, atau dalam judul bahasa Inggrisnya Your Name, dan Weathering with You,
yang memang kedua film ini punya cerita yang cukup dalam dan meninggalkan kesan yang cukup besar setelah menontonnya. Mungkin memang seperti inilah cara penulisnya memaparkan cerita. Tipe akhir cerita buku ini pun punya tipe akhir cerita yang sama dengan Kimi no Na wa, yaitu tipe akhir cerita yang diserahkan kepada penikmat karya. Dan oh iya, ternyata buku ini pun pada tahun 2016 juga telah dibuat filmnya dengan judul yang sama. Cuman aku masih belum sempat nonton filmnya sih. Tapi secara keseluruhan kesanku setelah membaca buku ini adalah hangat dan jadi kayak bertekad mau menghargai orang-orang dan hal-hal yang selama ini seringkali taken for granted. Dan kalau boleh jujur, udah lama banget rasanya nggak nangis pas baca buku. Benar-benar nggak nyangka. Buku yang aku kira hanya sederhana saja tapi bisa bikin aku tercekat, membekas di hati dan mata basah dengan air mata. Untuk yang family oriented, atau pencinta kucing dan pengen baca yang agak mellow, aku rekomendasiin buku ini.